Nggak miara yang lainnya juga? Oh itu yang kemarin Bu. Oh yang sekarang dari Anabul. Kalau jadi piaraan mungkin nggak yang freak out marah kenapa bisa kayak gini, tatonya di mana gitu? Enggak. Nanya itu enggak berarti. Hapus lo ya nanti kalau lo udah dapet jodoh. Oh berarti Berharap ke dia, ke siapa lagi? Terus akhirnya gue menggila, gue self harm. Terus self harm nyakitin diri gue sendiri ya. Sempat ada kepikiran untuk mengakhiri hidup. Halo Marin, Sama. gila, udah lama banget gue nggak ketemu lo ya. Udah ada sekitar berapa tahun ya? Iya kayaknya kurang lebih 2 tahun lah ya. 2 Lost contact tahunan juga, ya. terus nggak Iya ketemu kan. juga. Aduh. Apa kabar? Baik banget. Kalau lo gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. banget Sibukannya apa nih hari-harinya nih? Sibukan gue ngurus Anabul. Anabul ya? Oh miara Anabul di rumah. Apa tuh Anabulnya tuh? Mini pom. Mini pom anjing Iya. ya berarti ya. Nggak miara yang lainnya juga? Oh itu yang kemarin Bu. Oh yang sekarang dari Anabul. Kalau jadi piaraan mungkin aduh, itu mungkin di belakang namanya. Berarti sekarang tinggal masih di mana? Tinggal gue udah sendiri dari beberapa tahun terakhir. Oh. Tapi masih di dekat-dekat rumah keluarga. Oh, berarti Di Depok. independen banget ya, tinggal sendiri ya. Nggak mau menyibukkan, nggak mau ngerepotin keluarga ya. Bener sih. Oke. Jadi kan lo tinggal sendiri nih Ren ya. Gimana sih rasanya jadi anak yang mungkin udah 4 tahun belakangan ya kata lo ya, Iya sih, kurang lebih. serba-serbi sendiri gitu loh. Yang biasanya mungkin tadi ada bareng orang tua, sekarang lo harus jalanin sendiri. Itu gimana sih rasanya? Sebenarnya gue ngerasain kayak gue nemuin rumah gue sendiri ketika Oke. gue tinggal sendiri. Oke. Gitu kayak gue nyari, gue nemu yang nyamannya gue, ternyata ya udah gue tinggal sendiri aja. Oh, berarti gitu. versi nyamannya lo itu lo lebih suka tinggal sendiri ya? Benar sih. Oke, kalau kayak gitu berarti lo lebih suka tinggal sendiri. Emang dulu tuh lo sebelumnya tinggalnya sama orang tua atau sama keluarga yang Sama lain? Soalnya kan orang tua. kalau nggak salah orang tua lo udah nggak ada ya, Benar-benar nyokap ya. benar. Oh gitu. Terus enjoy aja nih tinggal sendiri. Enjoy sih, kemarin gue sempat tinggal sama ya keluarganya nyokap gue sih, nenek gue. Sekarang udah tinggal sendiri gitu. Oke kalau gitu. Tapi dengan hari-hari lo yang sendiri ini lo seneng gak sih ngejalanin hari-hari lo ini? Untuk saat Walaupun gak sama keluarga lo seneng gak? Happy gak? Untuk saat ini gue udah happy-happy aja sih ya. Terus pas awal-awal gue udah mulai buat mikir tinggal sendiri, ya pasti ada struggle-nya dong, ada nggak nyamannya, ada sedihnya. Tapi sekarang gue udah ada yang di titik kayak Dibawa enjoy aja ya? kayak oh ya udah ini jalan gue, ini rumah gue gitu. Oke, berarti sekarang umur lo tuh udah berapa sih? Gue baru 24 sih. 24 tahun, ini berarti lo kelahiran 99 ya? Benar. Udah memasuki fase-fase dimana memikirkan masa depan ingin Sebenarnya, ngapain gitu ya? Berarti udah memikirkan sekali ya? Bener lagi. Berarti kalau di umur lo sekarang nih yang 24 tahun memasuki fase-fase ingin serius gitu, maksudnya hidupnya mau kemana nih? Ada nggak sih keinginan lo yang belum kecapai di umur-umur sebelumnya? Banyak sih ya, kalau mau dijabarin banyak banget. Cuman kayak sekarang yang ya gue pengen banget ngangkat derajat keluarga aja sih. Oke. Walaupun jauh dari keluarga ya? Iya, dari jarak jauh kan juga bisa. Oke, berarti keinginan lo sekarang masih ingin membahagiakan keluarga walaupun jauh dari keluarga. Bener, sama menambah value. Oke, berarti menambah value ya. Upgrade value. Kan lo anaknya ini kan kelihatannya gaul banget nih ya Ya, kan? lagi kata siapa lo? Aduh, kelihatan banget kan mungkin nih dari stylenya udah gaul banget, anak Jakarta banget. Lagi anak Depok gue. Oke, tapi gaulnya di Jakarta kan? Menurut lo tuh kalau lo ngeliat nih teman-teman lo pasti kan sering nongkrong di Jakarta juga. Menurut lo gaya hidup di Jakarta tuh berat nggak sih? Untuk awal-awal gue yang baru kesana kesini, pas baru tinggal sendiri itu menurut gue berat ya. Berat ya? Berat banget. Terus kayak sekarang ya udah sering berjalannya waktu, udah main kemana-mana, jadi kayak enjoy aja sih, Enjoy lepas ya. aja sih. Jadi walaupun berat tetap bisa dijalani, Bisa berat tapi dijalani. masih bisa dijalani gitu ya. Ada nggak sih cerita-cerita mungkin dari lo atau dari teman-teman lo di Jakarta tuh pergaulannya sekarang tuh lagi kayak gimana sih? Pergaulannya sekarang mabok terus gak sih? Mabok terus. Aduh, kita udah masuk fase mabok terus nih. Mabok terusnya tuh kayak gimana tuh? Ya setiap hari ya kayak gitu. Teman-teman gue kan juga kayak apa sih, work life balance gitu Oh, kan. iya. Nah sedangkan dia dapat penghasilan yang
tetap, sedangkan gue kan enggak. Agak ngap-ngapan juga sih kalau gue ngikutin gaya hidup orang-orang itu, tapi ya mau gimana, harus diikuti ya. Jadi tiada malam tanpa party nih. Bener Bu, gitu. Tapi tetap bisa diimbangi ya. Kalau gue lagi ada ya gue imbangin, kalau nggak ada gue skip. Nebeng kali ya. Bisa nebeng, bisa skip kali ya. iya, Bisa nebeng, gitu. bisa skip. Biasanya lo kalau pergi-pergi gitu kayak kemana sih? Kemana ya? Gue warkopan doang sih sebenarnya. Beli es cekek terus udah. Oh, itu kan versi yang bisa dilihat netizen. Kalau yang biasanya lo party-party gitu kemana itu sih? ada lah, masa ya anak Jaksel mana nggak ada yang tahu, masa Nggak ada yang tahu kemana sih. Kalau boleh tahu sih kan nggak tahu nih. Boleh banget dong di-spill apakah kemana, ke daerah mana? sekarang yang lagi hype banget di Mart ya Bun. Di Mart ya. Oh, itu yang versi affordable tapi tetap bisa joget gak sih? Betul. Itu Bisa nggak sih awal-awal joget? masih seru, bisa. Awal-awal masih bisa joget, masih bisa fun-fun, tapi sekarang udah chaos banget parah dan udah nggak bisa chaos, joget saking banyaknya orang. Oh, berarti mungkin saking udah viralnya ya sekarang, jadi dari mana aja datangnya ke situ ya. Tuh. Oh, itu lo biasanya nongkrongnya di Jakarta? Apa ada juga di Depok? Gue kalau untuk ya kayak gitu-gitu ya di Jakarta. Kalau di Depok gue cuma lebih banyak spend time sama temen-temen gue di kosan gue aja sih. Oh ngekos ya? Iya, gue ngekos di Depok. Enak dong, seru dong. Berarti sering dong teman-teman tuh masuk ke kosan, Iya, main kosan gua jadi base sambil camp. sambil Sambil apa? minum-minum santai Iya, ya. bisa. Sering. Tapi kalau udah suntuk mungkin pergi keluar gitu, betul. minum-minum di luar ya. iya, bagi waktu aja sih. Oke deh. Terus biasanya nih, kalau misalnya kayak gitu tuh seminggu lo bisa berapa kali sih mabora di luar gitu kayak Oke. Di tahun lalu gue masih yang bisa dibilang setiap hari. setiap hari itu ya? Iya, di tahun ini gue punya goals ya untuk minum ya, untuk social drink aja sih sekarang. Oh jadi dikurang-kurangin. Iya, gue tau kapasitas gue sekarang udah nggak kuat. Gak kuat apanya nih badannya? Badannya. Apa udah nggak bisa mengimbangi gaya-gaya anak sekarang? Gak kuat badannya, gue sakit-sakitan terus. Oh, jadi ngaruh ya ke badannya. Iya, jadi gue sekarang lagi nge-gym Oh, lagi nge-gym. Iya. Nge-gymnya di mana tuh? di Depok deket kosan. Di Depok gue. dekat kosan. Berarti tiap hari nih nge-gymnya ya? Nggak sih, seminggu 3 kali 4 kali Seminggu gitu. 3 kali. Terus gue mau nanya nih Rini, pernah nggak sih lo tuh kan banyak gaul nih sama orang nih kan, terus juga lo jauh dari rumah nih. Pas lo pulang ke rumah nih, lo pernah nggak sih hidup lo tuh dibanding-bandingin gitu sama orang, sama keluarga lo? Untuk sekarang, kalau gue ke rumah untuk sekedar bertamu, kayak cuma main beberapa jam doang, kayak mereka menerima gue kayak orang yang udah lama nggak ketemu, terus kayak responnya baik-baik aja. Cuman kalau kayak gue spend di rumah beberapa hari, 3 hari 4 hari gitu kan, ya kayak berasa Lama gitu ya, ya. berasa, terus kayak ya makin lama, ih anjir gue ngapain nginep, kayak yang udah-udah tuh kayak balik lagi. Suka dibanding-bandingin sama keluarga gue yang lain, saudara-saudara gue yang Hal lain. yang bikin lo keluar dari rumah itu dibalikin lagi saat lo nginap gitu ya. Dibanding-bandinginnya tuh kayak apa sih? Kalau Ya boleh tahu. gimana ya, dari dulu gue Apakah kan soal gaya hidup lo ataukah soal mungkin gaya hidup sih. gaya hidup ya? Gue paling rebel sendiri. Rebel, toh tatoan ya? Iya, gue semakin dikekang ya gue semakin gak bisa. Tapi sekarang kayaknya mereka sudah mengamini apapun yang gue mau sih. Udah Jadi mulai, ya udahlah gitu ya. Tapi kalau lo pulang ke rumah nih, keluarga tahu tatoan gitu? Tahu dong. Tahu banget ya, tahu. Terus respon pertama kalinya tuh gimana? Apakah lo izin dulu? Apakah udah gue rebel aja deh, langsung aja nato, ntar juga mendingan minta maaf daripada minta izin gitu? Awalnya sih gue mikirnya kayak gitu, tapi ternyata mereka nggak yang kayak semarah yang ada di pikiran gue sih, lebih ke kayak mau ikut-ikutan abang lo kayak gini. Abang gue kan tatoan full kan, terus iya. kayak kan nggak ada perbedaan antara cewek sama cowok mau tatoan, Benar, perbedaan benar. gender nggak ada. Jadi soft, ya udah nggak apa-apa kali cewek juga. Iya, mungkin kalau orang tua tuh ngiranya tuh orang tatoan tuh dicapnya tuh kayak bandel aja gitu ya. Iya, mungkin. padahal keluarga gue banyak yang tatoan cewek cowok. Oh banyak, berarti Iya. emang udah dari keluarganya. Maksudnya yang lama-lama ya, yang udah Yang tua-tua lama-lama. kayak uak gue, tante gue kayak gitu. Nah, pas respon pertama kali keluarga lo pulang dengan ada tato di badan lo tuh responnya gimana, bisa diceritain gak sih? Ya cuma kayak mau ikut-ikutan abang lo, udah sih gitu doang. Nggak yang freak out, marah, kenapa bisa kayak gini, tatonya di mana gitu? Enggak. Nanya-nanya gitu, enggak berarti? Hapus lo ya nanti kalau lo udah dapet jodoh. Oh, berarti sesudah dapet jodoh harus dihapus Iya, gitu iya. ya berarti ya? Tapi emang keinginan gue juga sih ketika gue udah pengen
melanjutkan kehidupan yang lebih serius nanti, ya gue hapus semua tato. Hapus Kalau ada nanti. duitnya. Kalau ada pasti ada dong ya. Amin. Nah nih gini Ren, di tengah struggle kehidupan lo nih kan pasti banyak banget dong guncangannya, masalahnya pasti ada aja kan. Benar. Pernah nggak sih dengan kepikiran gak sih lo hidup sendiri banyak masalah gitu, tiba-tiba lo punya kepikiran kayak gue mau mengakhiri hidup gue sendiri gitu, pernah gak sih? Pernah banget, pernah Banget. banget. Itu momen ketika gue punya pacar. Punya pacar, Terus ya gue hidup sendiri, gue jauh dari orang tua, which is bokap gue doang sih yang masih ada, nyokap kan udah nggak ada. Iya. Ya, gue nggak dapet kasih sayang dari bokap, dan gue hubungan sama abang gue juga kurang baik. Jadi kayak ketika gue punya pacar, ya udah gue sekolokan itu. Iya, ngerasa kayak lu punya cowok doang gitu. Iya, ya, jadi ketika sama pacar doang ekspektasi gue nggak sesuai, ya gue menggila aja. menggila dengan Nah, diri iya. sendiri. Itu kan gue pacaran udah mulai ngekos sendiri juga. Oke. Tapi nggak living together ya. Oh, nggak living together. Living together juga nggak apa-apa kan, sekarang udah hal yang sangat lumrah ya kayaknya living together tuh untuk di kalangan anak muda sekarang tuh kayak ya udahlah ya tinggal bareng. Iya. Terus gimana tuh? Terus ya akhirnya menggila aja, kayak nggak ada harapan lagi. Gue selain mau berharap ke dia, ke siapa lagi, terus akhirnya gue menggila, gue self harm. Terus self harm nyakitin diri gue sendiri, ya sempat ada kepikiran untuk mengakhiri mengakhiri diri hidup. sendiri. Nah, terus apa sih yang bikin lo berubah kepikiran kayak gue nggak boleh nih mengakhiri diri gue sendiri gitu, masih banyak masih panjang hidup gue, itu apa sih yang bikin lo nggak jadi mengakhiri hidup lo? Ketika gue putus sama mantan gue yang itu, Iya. gue mencoba untuk membuka hati sama yang lain, tapi nggak pernah dapet yang pas. Oke. Sorry to say, kayak mau kondo. Mokondo tuh apa sih? Kayaknya anak sekarang banyak Modal kosan doang. Oh, modal kosan doang. Bukan Bu. yang lain ya, Bukan. modal kosan doang. Terus kayak sering dapet yang kayak gitu, terus nice try terus. Nastra ya. Terus kayak untungnya gue gak tahu kenapa ketika nyoba-nyoba sama cowok yang itu, yang mokondo itu kayak no hard feeling jatuhnya, karena sejujurnya belum bisa move on. Oh, berarti emang belum move on dari yang sebelumnya. Yes. Berarti yang lainnya itu cuman bisa dibilang pelarian. Bisa dibilang sih ya. Pelarian, tapi kitanya juga diporotin ya. Bener sih? banget Mau lagi. kondo, kan? Iya, mau kondo. Terus akhirnya ya udah Selesai gitu ya. Udah nggak mau nyari lagi. Bisa sadar kalau misalkan mengakhiri hidup itu nggak segampang apa yang lo pikirin. Iya, bener, banyak lagi yang harus dipikirin dari keluarga kita. Apa yang kita udah capai sampai di titik ini, kita tetap pikirin ke situ ya. Betul. Terus setelah lo punya kepikiran buat gue harus berubah nih kan, tadi kan lo bilang kan harus hidup lagi gitu deh. Iya. Itu dari situ lo mulai pacaran lagi kah, serius? Atau sampai sekarang lo cuman ya udahlah ya ini aja FWB. Kalau zaman sekarang tuh kan anak-anak sekarang FWB-an tuh. Enggak lagi, itu kan gue bisa bilang FWB-an ya jatuhnya ya, yang mau kondo itu. Terus kayak gue capek sendiri, akhirnya nurutin nafsu dan ego gue kan. Oke, ada nafsunya ya berarti ya. Berarti emang nafsu tetap harus jalan ya. Harus balance ya, tetap. Ya gue kayak Tapi capek tetap no hard sendiri. feeling ya. Tetap no hard feeling, mencoba sih, tapi tetap Mencoba. mencoba, tapi ternyata ujung-ujungnya nggak bisa. Nggak bisa. Terus akhirnya gue capek sendiri, terus ternyata ya udah gue belum bisa move on aja dari yang lama. Terus ternyata Sampai sekarang mantan yang mana sih yang bisa bikin tadi cewek cewek nonton secantik? El. Aduh, nggak apa-apa. Gimana cowok macam apa sih yang bisa membuat cewek secantik ini gagal move on, nggak move on tuh? Kenapa tuh? Kenapa sih susah move on dari mantan yang lama tuh, kenapa? Kenapa ya? Karena kayak paling diterima dari pasangan-pasangan gue sebelumnya di keluarga besar lah, bisa dibilang. Oh, keluarga besar, udah sampai ke keluarga besar ya. Berarti Udah living together juga tuh waktu itu. udah living together. Tapi nggak berdua, sama berdua. keluarganya. Sama keluarganya. Berarti udah bener-bener kayak di Ya udah gue kayak fase suami serius. istri gitu. Oh, tapi nggak apa-apa dari keluarganya. Ya justru keluarganya nawarin gue tinggal bareng. Oh, Karena gue waktu itu sempat kerja di salah satu perusahaan dekat sama rumahnya dia kan. Oh, jadi daripada ngekos mendingan Iya. tinggal bareng. Itu berarti yang nawarin dari keluarganya Dari langsung. keluarganya si doi. Keren banget sih. Gitu. Berarti kan lo dari kecil belum pernah nih ngerasain tinggal bareng orang tua kan? Nah, dan di situ gue ngerasa kayak gue dianggap sebagai anak. Oh, Iya. Yang bikin baper tuh di situ ya, karena lo dari kecil belum pernah tinggal sama orang tua. Benar. Lo. Sorry, lo dari kecil tuh tinggal sama nenek. Sama nenek ya. Nyokapnya nyokap gue. Iya, benar. nenek berarti. Nenek dari ibu lo. Iya, Iya. betul.
Berarti lo merasa kasih sayang seorang orang tua, dua orang tua tuh dari tinggal bareng si mantan lo ini. Betul. Jadi kasih sayang orang tua lo dapet tuh ya. Gak cuman orang tuanya aja, di situ kan mereka tinggal bareng-bareng sama keluarga besarnya. Ada besar. omnya, ada tantenya, ada kakeknya, dan neneknya. Itu pecah banget sih. Pasti jadi gue ngerasa kayak disayangin banget ya. Ada di tengah-tengah keluarga mereka, terus itu kayak hangat banget. Itu gak gue dapetin di rumah gue sendiri. Oke, jadi lo dapetin itu dari orang lain. Betul. Gitu ya? Nah, itulah yang bikin gue menggila. Berarti lo dari kecil ini bisa dibilang, sorry nyokap lo udah nggak ada ya? Enggak, nyokap gue gone pas gue SMP kelas 2. Oh, berarti sempat ketemu nyokap ya? Sempat, gue yang paling deket sama nyokap sih. Paling deket sama nyokap ya? Di antara adik-adik dan abang gue. Oke, berarti kalau misalkan sampai hari ini nih masih ada nyokap, sorry. Ada nggak sih hal-hal yang pengen lo sampein ke nyokap? Mungkin tentang keluh kesah lo, aduh sedih. Keluh kesah lo, mungkin lo ngejalanin hidup sampai di titik saat ini tuh sendirian. Ada nggak sih yang pengen lo sampein ke nyokap lo? Kalau seandainya nyokap lo nih, misalnya gue nyokap lo nih, lo mau ngomong apa sih? Ini sebagai nyokap gue yang masih hidup atau masih yang hidup? Arwahnya nih? Oh, enggak lah. Misalkan sampai hari ini tuh nyokap lo masih ada. Masih ada. Lo pengen nyampein apa sih ke nyokap lo? Masih ada. Hai Mama. Hai anakku. Maafin Oin ya selama ini. Belum bisa jadi adik yang baik buat abang. Belum bisa jadi kakak yang baik buat si kembar. Apapun yang Oin pilih dan jalani saat ini, itu udah ketentuan dari Allah. Jadi kayak maafin kalau di luar keluarga Oin udah kelewat batas, tapi tetep kok Oin selalu kabar-kabaran sama adik-adik, sama tante, sama om, sama nenek gitu. Jadi jangan Ada tisu, sorry. Kalau mau dibilang kecewa, pasti mama kecewa banget kan sama Oin ya. Cuman ya mau gimana ya, Ma, hidup di Jakarta, di Depok ini keras banget. Keras banget. Apalagi tanpa mama. Betul, apalagi sosok bokap, sosoknya ada, cuman itu kan nggak bisa Oin rasain. Jadi kayak nanggung beban semua sendiri tuh capek. Dan sempat pengen ngakhiri hidup, ternyata Oin dikelilingi teman-teman Oin yang baik. Ya, Oin masih di sini sekarang, berdiri di sini, duduk di sini sama teman Oin. Jadi doain Oin semoga Oin bisa tetap ada di jalan yang benar. Gitu aja sih. Sangat tersentuh sekali aku. Mungkin kalau misalkan berarti papa masih ada ya? Papa masih ada, tapi udah jauh banget. Udah tinggal di luar negeri, luar kota? Kota asalnya di Padang. Di Padang. Tapi masih kontak-kontakan? Oh, udah dari nyokap sama bokap divorce. Oh, berarti divorce dulu atau nyokap? Divorce dulu, ya? terus nyokap single parent. Ya udah, dari divorce sampai sekarang. Gue SD kelas 1, mereka divorce, sampai sekarang udah nggak kontak-kontakan. Berarti udah lama banget ya? Ya sekarang gue udah 3 actually, berarti gue udah lost contact itu berapa tahun sih, El? Ada 15 tahun. Iya, 15 tahun. Kurang lebih 15 tahun nggak ketemu bokap, tapi sempat ketemu kan, sorry. Dulu gue tinggalnya sama bokap. Ketika mereka divorce, gue lebih milih tinggal sama bokap. Karena bokap berduit tuh waktu itu. Oh, berarti banyak duitnya. Jadi gue ngikutin dia. Ngikut bokap. Iya. Sekarang bokap udah jauh lah dari udah jauh, udah lost contact. Udah lost contact juga. Terakhir ketemu berarti waktu SD. Ingat gak waktu terakhir pisah sama bokap tuh apa sih yang terakhir bokap ngomong, atau nggak ngomong sama sekali, atau tiba-tiba pergi aja gitu? Enggak, tapi gue tahu momennya ketika nyokap lagi ngandung adik gue yang kembar. Oke. Oh, dan lagi hamil adik. Iya. Kembar ya adek lo ya? Adik gue kembar. Terus bokap nalak, terus berantem hebat. Ya dia emang apa sih kalau kasar, temperamen ya. Iya. Ya temperamen, dan dari situ udah memilih jalan untuk masing-masing. Oke, berarti nyokap masih ngandung. Saat masih ngandung adik lo ya? Di situ, tapi lo tahu kan posisinya bokap nyokap divorce, bokap lo yang mau, dan lo masih tetap pilih tinggal ikut sama bokap lo. Iya, karena kan gue kelas 1 SD, gue nggak ngerti. Oh iya, nggak ngerti apa-apa ya. Gue kayak, mama sih, waktu itu mama gue bilang, nyokap gue bilang kayak, biar bagi-bagi, mama kan berat ngidupin kalian berempat. Apalagi yang ini belum lahir. Ikut papa ya.
Berarti emang kemauan dari nyokap juga ya? Iya, disuruh juga sih. Terus gue lebih kayak ya udah seneng juga ikut bokap, ya bokap gue berduit kan dulu kan. Jadi kayak ya udah. Terus tiba-tiba lost kontak tuh, pergi lo ditinggalin di rumah nenek lo ya? Iya. Gue ikut bokap dulu kan. Ikut bokap dulu. Setahun 2 tahun dia langsung merit lagi. Pokoknya beberapa hari gue datang ke Padang tuh dia merit lagi kan. Oke. Terus istrinya ya gitu deh, nggak tahu kenapa. Terus akhirnya bokap gue jadi main kasar, main tangan sama gue. Oh, berarti lo sempat kena imbasnya mungkin ya bisa dibilang dari. Betul. Terus akhirnya lo dibawa lagi ke Jakarta tinggal Enggak. sama nyokap lo. Lo tahu telepon umum gak sih? Oh. TU yang Warna biru di yang pinggir-pinggir harus jalan. masukin koin itu ya. Dulu gue telepon nyokap gue bisa tuh, anjir gue kira nggak bisa kan, antar luar kota gitu. Gue telepon nyokap gue inget banget nomor rumah gue kan. Orang-orang dulu kan punya nomor telepon masing-masing ya kan. Ada telepon rumah tuh ya. Telepon rumah. Terus akhirnya gue telepon rumah, gue bilang sambil nangis-nangis kalau gue di sini udah nggak betah, pengen minta dijemput. Karena papa suka pukulin gue pakai gesper. Aduh. Iya. Itu masih kecil tuh ya. Iya, gara-gara istrinya biadab itu, sialan. Emang bokap udah nikah lagi ya? Pas banget baru pindah. Langsung merit lagi, anjir. Terus itu langsung nyokap lo jemput atau lo? Nyokap langsung yang nantangin anak gue, dia pengen gitu-gitu kayaknya. Langsung dibawa pulang. Langsung dibawa pulang. Tapi di luar semua perlakuan bokap lo yang udah lo dilakuin sama dia ke lo nih, lo pernah nggak sih ngerasain kayak kangen gitu, pengen ketemu sama bokap? Kangen iya, karena gue sempat ngerasain tinggal sama beliau. Tapi kayaknya untuk saat ini yang udah lost contact berbelas-belas tahun ya, dia nggak pantas sih dapat kangen dari gue atau dari anak-anaknya sekalipun. Berarti bisa dibilang kangen, tapi kelakuannya iya gimana gitu ya? Alhamdulillah sih udah ada sosok pengganti sih dari om gue sendiri, kayak gitu-gitu. Berarti Keluarga sekarang gue. emang lo udah ada sosok pengganti untuk orang tua lo dua-duanya tuh. Mungkin digantiin sosok nenek kali ya? Nenek tuh ngerangkap, bisa jadi nyokap, bisa jadi bokap. Gokil. Iya. Jadi Nenek gue best. Keren banget ya nenek lo ya. Iya. Terus kalau misalkan lo dikasih kesempatan nih ketemu bokap, tadi kan nyokap nih, ketemu bokap. Apa sih yang mau lo sampein buat papa lo? Gue nggak mau lagi. Tapi gue kan Padang ya. Iya. Dan nyokap Wali kan harus dari bokap selagi beliau masih hidup. Iya benar. Sekalipun dia jauh itu tetap harus bokap. Dan gue nggak mau lagi, anjir. Kalau misalkan gue nggak nikah tahu, ya, itu sampai sekarang belum bisa gue jawab. apakah itu alasan lo sampai sekarang belum menikah atau atau memang belum ada jodohnya? Belum juga dua-duanya sih, belum dua-duanya. Belum kepikiran. Tapi apa sih yang mau lo sampein sama bokap lo kalau misalkan ada bokap lo di sini? Misalkan ada ya, gue nggak mau banyak omong sih, kayak sehat-sehat aja ya. Sehat-sehat, kamu hidup dan terus. Keluarga ya. Iya gitu. Iya. Terus Itu aja sih. apa sih yang paling lo kangenin dari bokap lo itu tuh di luar kelakuannya? Gak ada. Ya kangen. Kalau gue kan punya foto album kan, semasa nyokap sama bokap masih tinggal di sini, kan baru ada gue sama abang gue doang tuh. Adik gue kan belum ada. Jadi ya kalau misalkan gue ngeliat foto album keluarga gue yang cemara itu, ya seneng sih, kayak keluarga gue dulu tercukupi banget, anjir. Gue tuh di Depok, keluarga gue, nyokap bokap gue tuh nggak tinggal sama orang tuanya, ada rumah di Parung. Itu dengan gue ngeliat keluarga cemara yang rumah gue ada poolnya, anjir. Terus kayak happy banget. Terus sekarang semuanya udah nggak ada. Udah sekarang yang Udah nemenin nggak ada. teman-teman ya. Bener. Sosok pengganti keluarga kalau menurut lo yang paling perannya tuh sama kayak ayah sama mama lo itu siapa sih? Nenek kakek aja sih. Nenek kakek aja ya. Kakek gue meninggal pas beberapa tahun nyokap gue meninggal. Nyokap tahun 2012, kakek tahun 2017. Jadi semasa nyokap single parent, kakek gue kan asabri ya. Oh iya, TNI gitu. Ya masih dapat pensiunan kan. Jadi yang nafkain gue kakek gue aja. Berarti kakek sampai lo kakek gue udah meninggal, nenek gue dapat apa tuh namanya? Pensiun janda. Oh. Iya, dari pensiun janda nenek gue bantu hidupin gue sama adik gue sampai sekarang. Keren banget sih. Terus gue mau nanya nih, Ren. Terakhir nih gue nanya. Lo ada nggak sih pesan buat teman-teman kita di luar sana yang struggle-nya tuh sama kayak lo? Mungkin kayak Pesan ya. pesan apa? Gue paling gak bisa lagi ngasih tahu yang kayak gini-gini. Gue sendiri juga masih gambling. betul ya. Iya, masih gambling. Ya pokoknya apapun yang kalian lakuin di luar sana, mau sepahit apapun hidup kalian, mau se-crowded apapun kehidupan kalian,
jangan pernah ada kepikiran untuk mengakhiri hidup kalian karena itu nggak akan menyelesaikan masalah. Ya, di hidup lo di dunia aja udah crowded, apalagi di sana, men. Bener. Kayak Bener banget. itu nggak habis pikir sih gue. Kayak ya lo cari kesibukan aja gak sih? Kayak gue kan alhamdulillah dikelilingin sama teman-teman gue yang baik. Jadi ya gue terbantu oleh teman-teman gue itu. Kalau kalian emang gak punya teman-teman yang kayak gitu, kan juga jarang kan teman-teman yang kayak gitu. Ya cari kesibukan aja, ngelakuin hal-hal yang nggak pernah lo lakuin aja sih, kayak bikin diri lo baru kali ya, bikin diri lo lupa sama masalah yang ada di diri lo. Semua kontrol tuh ada di diri sendiri kan. Bener banget. Iya, Itu semua kontrol ada di diri. Lo nya mau gimana. Jadi kalau kitanya maunya stres terus, kita jadi stres terus. Iya, Ya. betul. Tapi kalau kita mau happy, ya udah kita cari jalan buat happy mungkin gitu ya. Betul. Jadi jangan pernah kepikiran untuk mengakhiri hidup kalian, itu tidak menyelesaikan masalah. Sekali. Oke, kalau kayak gitu kayaknya kita ngobrol udah cukup panjang. Iya, Ya, boleh minum dulu ya. Oke Rina, karena nama programnya hari ini tuh Beranda Hari Ini nih ya Rin ya. Gue mau nanya nih sama lo. Lo tuh suka kedengeran gak sih? Suka denger berita gak sih? Denger lagi. Mostly sih politik ya. Politik ya? Politik aja sih. Yang paling happening berarti sekarang ini politik ya? Sama Berarti Cipung dihujat emak-emak. Oh, kenapa tuh? Lo nggak tahu? Nggak tahu lagi. Kenapa tuh? Gara-gara dicubit pipi Amina. Oh. Itu viral, dihujat emak-emak anak sekecil itu. Berarti lo sekarang umurnya tadi 24 tahun. Berarti keren banget sih anak muda kayak lo nih melek soal politik nih ya. Lo cukup ngikutin berarti politiknya? Awalnya enggak, cuman dari debat kemarin yang berapa sih yang chaos tuh? Yang kedua ya? Yang ketiga ya? Ketiga. Iya, itu jadi kayak menyorot perhatian gue, terus kayaknya gue nonton itu. Akhirnya ngikutin soal politik. Tuh. Oke deh, kayaknya waktu bincang-bincang hari ini kita udah cukup kayaknya. Oke, nggak berasa ya? Nggak berasa, sudah beberapa menit kita nemenin nih. Kayaknya cukup untuk hari ini. Thank you Maureen udah mau datang juga ke sini. sudah ngundang Semoga sehat saya. selalu, makin kedepannya makin sukses. Amin. Sampai semua keinginannya Maureen. Amin, lo juga ya, semoga tercapai. Keluarga barunya semoga happy. Amin. Oke, thank you Maureen. Sama-sama, Mael.